Smart Business. Halo Smart Listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Smart Business. Seorang sales kadang-kadang tidak menyadari ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Salah satunya adalah membuntuti customer. Seperti apa kesalahan-kesalahan yang sebetulnya perlu kita perhatikan supaya tidak kita lakukan kembali? Pada kesempatan podcast kali ini, kita telah kehadiran Bapak Danang Priyadi, motivator, trainer, dan penulis buku. Halo, Pak Danang. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam Danang datang untuk menang. Oke, gimana kabar Pak Danang? Luar biasa baik. Terima kasih ya telah bergabung di podcast kita kali ini. Tadi saya sudah mention sedikit, salah satu kesalahan yang tidak disadari oleh seorang sales adalah membuntuti customer. Nah, sebelum sampai ke situ, mungkin kesalahan-kesalahan apa saja nih yang lainnya yang tanpa disadari oleh para sales? Yang pertama itu sering yang namanya sales itu tidak bangga ini menjadi sales. Padahal dengan menjadi sales itu paling gampang untuk naik titik karir. Saya dulu pertama menjadi college level pemasaran buku beran tinggi, terus akhirnya menjadi koordinator kepala bidang non-fiksi, lalu akhirnya menjadi area manager. Kalau sekarang sudah punya usaha, sekarang bisa menjadi direktur marketing. Saya punya Hana Kurnia Travel, punya trading Kurnia Putra Bersama. Jadi sebetulnya itu jalan yang paling gampang dan cepat. Mestinya bangga gitu. Itu salah satu. Yang lainnya kadang menjadi sales itu kurang percaya diri. Kenapa kurang percaya diri? Karena dia tidak menguasai produk. Dia tidak berlatih. Padahal sebetulnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dengan kita tahu sebagai SPG, Smart Passion Georges, kalau kita menjual SPG SM, salam sapa penawaran produk genggam pelanggan, singkirkan keberatan menurut penjualan, gampang itu. Paling gampang yaitu mulai dengan senyum saja dah. Orang kan senyum itu mata orang yang bagus di mana sehingga bisa mudah berjual. Dan begitu kita harusnya bisa percaya diri begitu. Apakah dengan kita terlalu aktif menjelaskan satu produk atau jasa kepada calon customer itu juga satu kesalahan atau bagaimana menurut Pak Danang? Bisa kesalahan kalau terlalu banyak. Kita harusnya lebih banyak mendengar. Dengan mendengar itu kita akan bisa menjual. Contoh di suatu toko ya, ada seorang dia mengeluh istrinya itu diteror tadi seperti itu, ditanyain terus, mau dijualin produk ini produk itu. Terus saya bilang, Bapak itu mungkin produk semacam mungkin MLM atau asuransi atau dan seterusnya. Baik Pak, kalau itu sebetulnya memang merasa terganggu. Tapi sebaiknya Bapak jangan beli buku yang lain, beli buku saya dulu aja. Karena ini bisa mengatasi masalah itu, karena mengenai solusi dari kesalahan-kesalahan itu. Akhirnya dia menaruh buku itu, akhirnya beli buku saya. Di balik sana ada mahasiswa. Anda kuliah di mana? Oh, dia bilang, oh, dari universitas. Anda masih perlu belajar. Jadi sebelum Anda bekerja, Anda harus sudah menyiapkan diri, sehingga nanti kalau Anda, akhirnya berapa? 2-3 orang yang tadi karena saya menerangkan dengan begitu semangatnya, dengerin, akhirnya bukan saya jual pada satu orang. Biasanya saya kiri kanan itu sekalian saya tawarin. Bahkan kalau dekat dengan kasir, yang lagi di kasir dengerin, Bapak ini sekalian ya Pak ya. Jadi sekali Hanam bisa 5-10. Oke, wow. Lebih banyak mendengarkan salah satu kuncinya ya. Apa yang dia butuhkan. Ini berlaku di semua lini sales dan marketing. Kita tahu dulu apa sih yang mereka butuhkan. Tapi bukan membuntuti ya Pak. Ngekorin terus. Kalau di toko nih ya contohnya ya. Sebetulnya ya mungkin si customer tadi mungkin ingin privacy atau lebih santai mungkin. Tapi kan tetap juga kita harus seorang sales harus nanya juga gitu. Ada caranya sebetulnya membuntutin. Ini pernah di Gramedia Pondok Indah saya bilang sama anak-anak. Ini ada orang kayaknya mau beli banyak. Caranya apa supaya lebih banyak? Kita kasih troli yang besar. Lalu akhirnya kalau aku mau cari sendiri, kamu jangan sekali-kali dekat sama dia. Agak dari jauh, lalu akhirnya mengamati. Suatu saat, kalau dia akan butuh, pasti dia akan teriak, akan nanya. Dan betul. Jadi saya suka membantu anak-anak itu. Ada nggak ya pulpen yang kalau bisa untuk nulis terus akhirnya bisa dihapus? Nah, baru maju. Ini. Terus saya harus menguasai produk dia. Kertas yang bagus, Hafiz, yang kayak apa ya? Baru maju. Akhirnya apa? Dia merasa tidak terganggu, sementara kita juga bisa menolong. Sementara kita bisa menjual. Jadi trik membuntuti itu caranya ya, mungkin kita mendisplay, mengatur atau membetulkan. Padahal sambil memperhatikan. Oke. Yes, itu. Udah kayak Intel ya, Pak. Itu dasar. Oke. Berarti kalau lagi di toko ada pura-pura ngeberesin itu bisa jadi dia
Sampai bisa, saya sekali jual bisa sampai 21.800.000. Dengan cara seperti itu. Oke. Karena yang menguasai produk kan kita. Mhm. Nah, tapi jangan kita terlalu memuntuti terus nawarin. Enggak. Keganggu nanti. ya, Pak. Yes. Nah, ini kan bisa dikatakan kesalahan atau blind spot Yes. gitu ya. Nah, bagaimana cara menyikapi blind spot atau kesalahan-kesalahan ini yang dilakukan oleh salesperson? Memperbaikinya seperti apa, Pak? Nah, itu maka ada buku-buku yang bisa dibaca ya, termasuk buku saya ini ada kan 50 Chances dan solusinya. Terus kemudian kalau ada mentor atau trainer yang sudah memberikan briefing setiap pagi, itu mesti kita praktekkan. Sebetulnya ala bisa karena biasa, there are many ways to Rome, ada banyak cara sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki dengan ya kan fall 7 rise 8, jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Jadi tetap masih ada kesempatan. Jangan pernah menyerah. Never give up. Dan kenapa sih kesalahan-kesalahan atau blind spot ini sering terjadi, Pak? Apa karena memang ya tadi belum ada basic atau pengalaman atau mungkin seperti apa menurut Pak Dana? Sebetulnya secara alami itu orang itu sebetulnya jualan. Ini contoh yang paling gampang aja. Pernah saya ngamatin ada seorang yang baru masuk SPG itu ditanya, aku nyari bulan bagus, ada nggak ya? Wah, Pak, saya kurang tahu ini supervisor saya belum datang, teman saya nggak datang. Padahal sebenarnya kalau dia mau mengerti, paling gampang, yang bagus pasti yang mahal, Mas. Ya kan? Ya, akhirnya ya saya bantu. Bapak mencari yang bagus, saya cuma basic, yang paling mahal yang mana. Akhirnya kan kita tunjuk yang 5,5 juta dan seterusnya. Keunggulannya apa? Saya ikut nerangin. Oh, ini Anda akan dapat kaset, kemudian Anda nanti akan dapatkan tambahan bisa dikado dan namanya bisa diukir di pulpen itu. Akhirnya mau beli 4,5 juta loh. Itu nggak gampang loh. Tapi kadang-kadang ya mungkin ini pengalaman. Makanya yang dikatakan experts come from experience. Semakin banyak kita berlatih, kita akan jadi ahli. Sehingga itu spontan. Saya banyak membantu anak-anak kadang-kadang pada bengong. Kok bisa ya? Karena saya kan, ya menurut Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers itu, orang pengalaman itu kalau punya 10.000 jam terbang atau bekerja di bidang yang sama selama 10 tahun. Saya 30 tahun di marketing, Mas. Artinya berarti sudah 3 kali pengalaman. Nah, seorang salesperson juga membutuhkan ide-ide kreatif. Yes. Pertanyaannya adalah, sah nggak sih kalau kita mungkin bisa dikatakan plagiat gitu ya? Ide-ide tersebut kemudian kita terapkan dalam dunia sales atau mungkin kita tawarin ke klien. Ini bagaimana pendapatnya? Oh, nggak apa-apa. Artinya gini ya, selagi itu hal yang baik dan kita sebutkan dari mana kita dapat ide itu, nggak masalah. Misalnya ya, salam dahsyat. Itu salamnya Tung Desemaringin. Nah, bahkan Tung Desemaringin waktu sama-sama saya di Smart FM, dia salam dahsyat. Pak, itu bagian saya. Kalau nanti ada yang gitu saya yang bicara salam dahsyat. Kata-kata dahsyat itu jangan salam dahsyat. Dahsyat, harus dahsyat. Saya pun bisa ngasih tahu Pak Zum untuk mengatakan yang seperti itu. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya ditanya umumnya orang kan, apa kabar? Luar biasa. Jadi milik umum kan. Bahkan buku-buku sekarang ini atau apapun itu, seperti misalnya buku Dale Carnegie, How to Win and Influence People, itu kok banyak penerbit yang nerbitin. Kalau sudah 20 tahun, itu menjadi milik umum. Jadi nggak masalah kayak misalnya kasih salam, lebih mendahulukan orang lain, tahu nama orang lain. Kalau saya misalnya dia bilang, Mas William, pasti Anda kan senang loh, aku tuh senang kan karena disebut namanya. Bahkan kasir-kasir atau mudah kalau misalnya dia membayar pakai kartu kredit kan ada namanya. Terima kasih Pak William. Ya kan? Disebut namanya tuh. Wah, iya. Bahkan mau tawarin apa lagi Mas bisa jadi mau. Serius. Jadi semudah itu. Nah, kan kita juga sebagai seorang sales misalnya, itu kan punya tugas juga untuk mengunggulkan produk dan jasa kita. Ya, dan pertanyaannya adalah, ini gimana sih Pak cara promosi yang sebetulnya bisa dikatakan bisa mengunggulkan produk atau jasa kita, tapi nggak berlebihan gitu. Kan banyak juga nih yang mungkin promosinya berlebihan, misalnya aja ya seperti jualan obat lah gitu ya. Kalau di pasar itu kan berlebihan banget gitu. Nah, ini gimana caranya? Kalau saya dari pengalaman saya, apa yang saya tulis, apa yang saya alami. Sehingga misalnya ada seorang anak mau nawarkan yang namanya tas. Ini
tas ini warnanya ungu ini bagus sekali. Ini diskon dari 780 jadi 360. Lalu seorang ibu itu nanya, kapan ini berlaku diskonnya? Sampai akhir bulan. Ya udah, nanti kalau aku gajian. Kelihatannya habis. Nah, lalu saya dekati, ibu mohon maaf. Apakah ibu pernah menyesal membeli sesuatu karena ditunda akhirnya barangnya sudah nggak ada di orang? Oh ya, aku pernah beli koper itu. Ibu, siang ini lebih baik ibu membeli ini. Kalau tadi ibu bilang untuk anak ibu, berarti ibu akan senang karena anaknya senang. Dan ibu justru malah bisa berpuasa nggak makan siang hari ini karena nanti cukup minum, ibu malah tambah langsing, sehat dan cantik. Oke ibu. Oke. Akhirnya, oh iya ya, boleh mas tolong ditulis mas apanya. Akhirnya beli. Sama seorang ibu misalnya nanya, ini sepatu diskon 50% seperti Agustusan seperti ini banyak kan hari kemerdekaan. Kok yang ini nggak ada diskon 1,5 juta? Ya bu, itu baru datang. Tapi diskon dong. Akhirnya nggak akan selesai itu karena yang satu minta diskon, yang satu bilang nggak ada diskon. Lalu saya masuk. Ibu mohon maaf. Saat ibu mencoba tadi sepatu saya jalan itu keren. Dan kalau ibu keren, kelihatan sehat dan cantik, nanti pakai sepatu yang jalan di taman. Apa sih artinya 1 juta dibandingkan ibu sehat dan cantik? Ya udah, kita bisa puji juga ya. Yes. Salah satunya supaya beli produk kita. Nah, tips-tips ini bisa Anda terapkan di semua lini bisnis. Smart listeners sekarang pastinya berlaku ya. Bagaimana mengatasi blind spot salesperson. Pesan-pesan kepada smart listeners semua yang mungkin tim sales di kesempatan kali ini itu supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan berulang pada Nang. Silakan. Oke, yang paling gampang itu try for lucky. Try for lucky itu apa? Kita nyoba jualan. Kita nyoba nawarin. Dalam nawarin itu ada kesempatan untuk ditolak, tapi ada kesempatan untuk orang beli. Maka lebih baik kita nawarin, maka ada yang beli daripada kita tidak menawarkan sama sekali. Jangan takut nawarin. Oke, setuju banget ya. Gimana orang mau tahu kalau kita nggak nawarin sama sekali atau ada keraguan di hati kita, ini bakal ditolak. Tapi mending ditawarkan aja, ditolak urusan belakangnya. Karena ada kemungkinan dia beli. Nah, itu yang kita cari. Ada kemungkinan beli? Seperti Arif tadi, akhirnya naik-naik tingkat ya. Dari toko yang kecil, toko yang besar, akhirnya dia menjadi supervisor. Oke, baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Danang pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk Anda semua, para salesperson, bagaimana mengatasi kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di dunia sales. Untuk Anda semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Smart FM dan juga like video ini. Saya William Darmawan, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.